Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya melanjutkan video sebelumnya tentang pembahasan kumpulan 100 soal kimia utul UGM, ujian tulis UGM. Jadi mudah-mudahan membantu buat kalian yang sedang mempersiapkan diri untuk seleksi mandiri UGM. Oke, ini soal lanjutannya nomor 51 sampai soal nomor 75. Yuk langsung aja saya mulai. Nomor 51, jika kalor pembentukan SO3 adalah min A kJ per mol dan kalor pembakaran SO2 adalah min B kJ per mol, maka kalor reaksi pembentukan 32 gram SO2 adalah berapa kilojoule? Jadi pembentukan SO3 itu artinya SO3 dibentuk dia di kanan ya. Pasti kan dibentuk dari S dengan O2. Tapi belum setara, kita setarakan 3/2. Inilah yang delta H-nya katanya min A kJ per mol. Yang kedua, pembakaran SO2. Di SO2 tambah O2. Jadi SO3. Setarakan O-nya, ini kali setengah. Inilah yang delta H-nya min B kJ per mol. Lalu yang ditanya adalah kalor reaksi pembentukan SO2. Jadi kita harus tahu reaksinya ya. Ini SO2 dibentuk dari S plus O2. Ini berapa? Oke. Nah, kita tinggal kutak-atik data yang ada. Ini 1 dan 2 ini supaya jadi yang di bawah ini. Misalkan ini 3 gitu ya. Nah, kita tinggal lihat aja. Misalnya kita lihat S kan di kiri 1 mol, koefisien 1. Di data 1 sama nih. Di kiri ya ada. Sama-sama di kiri dan 1 mol. Jadi tinggal tulis saja. Tinggal tulis ulang data 1. Persamaan termokimia 1. SO3 min A kilojoule per mol. Lalu yang kedua kita apai gitu. Yang kedua itu yang spesifik apa? Nih SO2 itu. Tapi di kiri. Sementara diminta di kanan. Jumlah molnya padahal sama gitu. Jadi reaksi 2 kita harus dibalik ya. Nah, jadi dibalik tuh SO3-nya di kiri. SO2-nya jadi di kanan. Kalau dibalik, delta H itu berubah tanda. Minus jadi plus. Plus B ya. Nah, kita bisa coret, kita eliminasi kiri dan kanan yang sama ya. Nih. Lalu 3/2 dengan 1/2 kan selisihnya 1 ya. Ini kan 1 nih. Jadi S-nya turun, 1O2 turun, SO2 turun. Pas. Maka delta H-nya adalah min A tambah B atau B min A kilojoule per mol. Tapi yang diminta bukan 1 mol, melainkan 32 gram. 32 gram SO2 itu berapa mol gitu. Berarti 32 per mR-nya kan. SO2. S itu 32. O itu kan 16. 16 kali 2 ya 32. Jadi 32 tambah 32. 64. 0,5 mol. Jadi ya tinggal kalikan aja ke sini. Berarti 0,5 B min A. Gak ada jawabannya nih. Semuanya ada angka 2, tapi ya kalau berdasarkan reaksi di atas tidak akan mungkin ada angka 2 di sini. Oke, jadi saya nggak ketemu jawaban soal nomor 51. Gak apa-apa, boleh komentar nanti ya jika ada kesalahan ya. 52, kalor pembakaran benzena adalah A kilojoule per mol. Kalor pembentukan CO2 B kilojoule per mol. Kalor pembentukan H2O C kilojoule per mol. Kalor pembentukan benzena berapa? Oke, jadi kita coba versi lain dari soal nomor 51 tadi ya. Ini kasih tahu kan ini adalah delta HC ya. HC dari benzena. Benzena itu C6H6. Oke, ini yang senilai A kilojoule per mol.
Kalor pembentukan delta HF. HF0 ya, karena 1 mol. CO2 sama dengan B kilojoule per mol. Delta HF0 untuk H2O C kilojoule per mol. Yang ditanya delta HF0 untuk C6H6. Nah, kita bisa bongkar ini pembakaran ini. Ya. Jadi reaksinya adalah ya kita tinggal bakar, artinya C6 tambah C6H6 tambah O2. Pembakarannya kan CO2 plus H2O. Ini yang delta H-nya A kilojoule per mol. Oke. Nah, kalau berdasarkan ini, berdasarkan reaksi ini, kita setarain dulu deh. Kali 6 ya. Dan ini kali 3. Berarti kan O-nya di sini 3. O di sini 12. Total 15 di kanan ya. Maka di sini 15 per 2. Nah, jadi untuk reaksi ini delta H adalah total dari delta HF0 produk yang kanan kurang total delta HF0 reaktan yang kiri. Simpelnya kanan kurang kiri. Nah, jadi delta H ini yang nilainya A. Produknya kan ini. Berarti 6 kali delta HF0 CO2 tambah. Ini koefisien ya maksudnya ya. 3 kali delta HF0 H2O. Ini yang kanan. Kurang delta HF0 C6 H6. Ini yang ditanya. Unsur bebas O2 itu delta HF0-nya nggak ada ya, 0 ya. Jadi kita nggak masukkan. Oke, jadi A sama dengan 6 kali delta HF0 CO2 kan ada nih. B, berarti 6B. H2O C, berarti 3C. Kurang delta HF0 C6 H6. Pindah ruas saja, berarti delta HF0 C6H6 sama dengan 6B tambah 3C minus A. Yang A. Nomor 53, jika kalor pembakaran karbon monoksida CO adalah min A kilojoule per mol, kalor pembentukan karbon monoksida min B kilojoule per mol, maka kalor reaksi pembentukan 11 gram karbon dioksida adalah berapa kilojoule? Jadi bongkar dulu ya, pembakaran karbon monoksida itu reaksinya seperti apa? CO, tambahkan aja O2 karena pembakaran kan. Hasilnya jadi CO2. Tapi belum setara nih O-nya ya, kali setengah sini. Ini delta H-nya yang bernilai min A kilojoule per mol. Lalu yang kedua, kalor pembentukan karbon monoksida. Yang dibentuk itu taruh di sebelah kanan. C itu stabilnya adalah C. O2, O itu ya O2 gitu. Kembali lagi setarain. Inilah reaksi yang kedua, min B ya. Anggap aja data 1, data 2. Lalu berdasarkan data ini, kita diminta menentukan yang lain gitu, reaksi lain yang bersesuaian. Yaitu pembentukan karbon dioksida. Ingat zat yang dibentuk taruh di sebelah kanan. Berarti C plus O2. Ini berapa delta H-nya? Oke, kita tinggal lihat aja yang spesifik-spesifik yang dimiliki dari masing-masing reaksi. Ini ada C di kiri 1 mol, C di kiri 1 mol pada data 2. Artinya data 2 tulis ulang. C plus setengah O2 hasilkan CO min B kilojoule per mol. Kedua, data satunya kita apain? Ini CO2-nya ada di kanan 1 mol, yang diminta juga di kanan 1 mol. Artinya reaksi 1 juga tulis ulang aja. Delta H-nya min A kilojoule per mol.
Oke, ini bisa dicoret nih. Ya, kanan kiri yang sama bisa dicoret. Satu sisi dijumlahkan. Jadi C turun. Setengah tambah setengah kan 1. Nah ini turun. CO2-nya turun. Udah pas. Berarti delta H-nya tinggal gabungkan aja nih. Berarti min A, min B. Atau min A, atau min A tambah B. Tapi yang diminta bukan 1 mol, 11 gram karbon dioksidanya. Jadi ya gimana cari molnya? 11 bagi MR. MR CO2 itu 44. 0,25 ya. Berarti tinggal ini kalikan 0,2. 0,25. Jadi min 0,25 A plus B. Ini yang B ya. 54 masih termokimia ya. Diketahui persamaan reaksi termokimia ada 2 ini. Baru yang ditanyakan adalah reaksi ini. 8Al, 3Fe3O4 menghasilkan 4Al2O3 tambah 9Fe. Disertai dengan pelepasan atau penyerapan energi sebesar berapa kilojoule. Saya langsung fokus saja ke reaksi yang ditanya, yaitu 8Al tambah 3Fe3O4 menghasilkan 4Al2O3 tambah 9Fe. Tinggal kita bongkar-bongkar aja data 1 dan data 2-nya ya. Kita cari yang spesifik aja dulu ya, di data 1 dan data 2 yang memang ada langsung kelihatan jelas. Misalnya 2 nih. Saya langsung lihat di 2 itu ada, bisa lihat Al-nya, bisa dilihat Al2O3-nya. Al-nya kan 4 di kiri, yang diminta 8 di kiri. Berarti data 1 ini kali 2. 4 jadi 8 Al. 3O2 jadi 6O2. 2Al2O3 jadi 4Al2O3. Sama kan dengan yang di bawah. Delta H-nya juga dikali 2. Min 3339,6 kali 2. Saya dapat itu min 6679,2. Sedangkan data 1 kita apain nih? Kalau kita lihat data 1 kan Fe-nya di kiri 3, tapi yang diminta Fe di kanan 9. Berarti ini dibalik dulu, terus dikali 3. Ya, jadi ini pindah ke kiri, kali 3. 3 Fe3O4. Jadi yang 3 Fe berubah pindah ke kanan jadi 9 Fe. 2O2 dikali 3, 6O2. Nah ini juga, ini minus kan, berubah tanda jadi plus. Lalu setelah itu 1120,9 kita kali 3. Jadi plus 3362,7. Ya, kita buktikan apakah ini pas. 6O2 bisa dicoret. Udah, 8Al turun. 3Fe3O4 turun. 9Fe turun. 4Al2O3 turun. Pas ya. Jadi tinggal jumlahkan aja delta H-nya itu adalah totalnya itu plus 3362,7 dikurang 6679. Ini kalornya ya. 0,2. Ini saya dapat minus 3316,5 kilojoule. Apa artinya minus? Minus artinya melepas kalor. Ya, jadi melepas kalor atau energi sebesar 3316,5 kilojoule. Yang B. (55) ini stoikiometri ya. Padatan kalium klorat KClO3 dipanaskan akan terbentuk pada padatan KCl dan gas oksigen O2. Jika 24,5 gram KClO3 dipanaskan
maka volume oksigen O2 yang dihasilkan jika diukur pada keadaan 2 gram gas oksigen bervolume 4 liter. Nah, berapa volumenya? Berapa liter? Step pertama pasti reaksi dulu lah ya. KClO3 dipanaskan. Katanya keluar KCl plus O2. Yang berbeda kan cuma O-nya kan, di kiri 3, di kanan 2. Maka di kanan kali 3/2. Kalau nggak mau pakai perperan, kali 2 aja semua koefisiennya. Oke, kita udah dapat reaksi setaranya. Nah, ini katanya 24,5 gram. Kalau ada massa, ada AR-AR-nya, udah pasti langsung cari aja mol. Bagi MR-nya KClO3 ya. ClO3 itu 122,5 ya. Bisa dihitung nanti ya. 0,2 mol. Kalau KClO3-nya 0,2 mol, O2-nya berapa mol? Jangan lupa bandingkan koefisiennya. Koefisien O2 adalah 3/2 dari koefisien KClO3. Berarti molnya juga sama. 3/2 dari mol KClO3. 0,3 mol. Sebenarnya pertanyaan simpel, 0,3 mol ini berapa liter? Misalnya STP tinggal kali 22,4. Tapi di case ini yang diminta adalah dikasih pembanding. Nah ini, O2 sebanyak 2 gram, volumenya 4 liter. Nah, gram ini massa kita ubah jadi mol. Ya, jadi NO2 molnya adalah 2 per MR-nya, O itu kan 16, kalau 2, 32 ya. Atau sama dengan 1/16 mol. Nah, ini 1/16 mol ini sebanding dengan 4 liter katanya. Atau dari sini kan kita bisa dapat 1 mol berarti 16 kali 4. Nah, ini pembandingnya adalah 1 mol 64 liter. Bagaimana kalau 0,3 mol? Ya tinggal kali 0,3 kali 64. 19,2 liter. Yang B ya. 56 kesetimbangan kimia. Suatu bejana 5 liter. 1 mol gas NH3 terurai menjadi gas N2 dan H2. Dan mencapai kesetimbangan dengan derajat disosiasi atau alfa 0,4. Jika nilai tetapan kesetimbangan atau Kp-nya 3, maka tekanan total sistem berapa setelah tercapai kesetimbangan? Jadi volumenya 5 liter. Oke, lalu ada alfa 0,4. Alfa ini adalah yang bereaksi per mula-mula ya. Oke, lalu ada Kp sama dengan 3. P totalnya yang dicari. P totalnya anggap P aja lah. Udah, reaksi. Ini yang penting. Kan NH3 terurai. Jadi NH3 kesetimbangan. Jadi N2 tambah H2. Setarakan ya. N-nya kali 2. Berarti H-nya jadi 6 di kiri kali 3 di kanan. Buat keadaan mula-mula, bereaksi dan setimbang. Katanya NH3 mula-mula 1 mol. Produknya belum ada. Lalu bereaksinya berapa nggak tahu, tapi dikasih tahu derajat disosiasinya. Nih yang saya kasih ini. Alfa itu adalah R per M. Artinya yang bereaksi per mula-mula. Atau yang bereaksi sama dengan alfa kali mula-mula. Alfa 0,4, mula-mulanya 1. Berarti 0,4. Artinya di sini 0,4. Gitu, karena 0,4 per 1 kan 0,4. Gitu ya. Lalu hati-hati di bagian ini, perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. Jadi simpelnya 2 itu nilainya 0,4 mol. Maka kalau 1 berapa? 0,2 mol. Kalau 3 berapa? 0,6 mol. Tinggal turunkan 0,0, 0,6, 0,2, 0,6.
Inilah komposisi NH3, N2, dan H2 pada keadaan setimbang. Lalu ada Kp dan ditanya P total. Nah, untuk hubungannya, kita totalkan semua mol ini. Mol total pada keadaan setimbang. Ini 0,6 tambah 0,2 tambah 0,6. 1,4 mol. Oke. Nah, lihat ya caranya. Kp itu adalah P dari N2 produk ya. Pangkat koefisien 1 kali P dari H2 pangkat koefisien 3 dibagi P dari NH3 yang kiri reaktan pangkat koefisien 2. Kita bongkar lagi. Mencari P dari N2 adalah molnya dibagi mol total kali P total yang dicari yang tadi kita simbolkan dengan P. Untuk H2 caranya sama, molnya bagi mol total kali P total pangkat 3 dibagi untuk NH3 caranya sama, 0,6 per 1,4 kali P tapi pangkat 2. Nah, sebenarnya kita bisa coret nih dengan yang ini pangkat 3-nya. Ya kan? Kp tadi nilainya berapa? Dikasih 3 ya. Berarti kita bisa dapat persamaan 3 sama dengan 0,2 per 1,4 berapa? 1/7 kan? Berarti 1/7 kali P kali 6/14 sama-sama dibagi 2 berarti 3/7 ya. P. Oke, kali silang 3 kali 7 kali 7 sama dengan P kali 3P. 3P kuadrat. Coret 3-nya. Tinggal P sama dengan 7. Coret 1 gini ya. Jadi tekanannya pada akhir kesetimbangan adalah 7 atm. Yang C. (57) ini laju reaksi. Ada reaksi X tambah Y menghasilkan produk. Diperoleh data ada 3 percobaan yang dilakukan ya. Ada laju reaksinya dengan variasi konsentrasi. Berdasarkan data di atas, maka order reaksi total adalah berapa? Nah, jadi ini kan kita misalkan aja dulu ya. Jadi zat X ordernya mau apa nih? Terserah nih, mau A atau B terserah ya. Misalnya ordernya A. Y kita anggap ordernya B. Nah, kalau berdasarkan reaksi ini kan kita dapat rumus formula umumnya V sama dengan K kali konsentrasi X pangkat ordernya A kali Y pangkat ordernya B. Jadi ini persamaan umumnya. Udah? Nah, tinggal kita bongkar. Kita mau mencari ini, kita harus membandingkan ya. Jadi misalnya kalau kita mau cari A, pakai A itu kan di ini ya. Ini. Carilah konsentrasi Y yang sama. Di data percobaan berapa konsentrasi Y sama? 1 dan 3. Jadi kita bandingkan ini V ini di keadaan 1 dan keadaan 3, di data 1 dan data 3. K-nya langsung coret nanti bisa ya, karena K-nya sama di setiap percobaan. Oke, jadi sekarang kita mulai, hati-hati ya, simak ya. Nih. Nah, kita dari V-nya, V1 per V3 berarti 3/27. Sama dengan X di 1 dan 3 adalah 0,02 per 0,06 pangkat A. Y di 1 dan 3 sama 0,06 per 0,06
pangkat B. Ini kita bisa coret karena 1 kan. 3/27 itu 1/9. 2/6 1/3 kan, pangkat A. Dapatlah A sama dengan 2. Dengan cara yang sama, sekarang kita cari B. Cari B, carilah konsentrasi X yang sama. Data berapa? X sama, ini 2 dan 3. Data 2, data 3. Yuk bandingkan rumusnya ya, V-nya. V2 banding V3 adalah 9/27. Lalu 0,06 per 0,06 pangkat A kali 0,02 per 0,06 pangkat B. Bisa coret karena sama. 9/27 1/3. 2/6 juga 1/3. Berarti B-nya 1. Jadi order totalnya adalah A tambah B, 2 tambah 1, 3. Yang dadu. Lima 8 sama kayak tadi ya, laju, cuma beda reaksi aja. 2A tambah 2B menjadi 2AB. 3 percobaan juga. Berdasarkan data di atas, besarnya tetapan laju reaksi K-nya yang ditanya. Oke, jadi berdasarkan reaksi ini kita dapat V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat, nah misalnya kita anggap pangkat X ordernya, B pangkat Y. Oke, jadi ini X, ini Y order masing-masing. Caranya sama kayak tadi, bandingkan saja. Sekarang kita misalnya cari apa? Cari X dulu. Oh, itu cari X masih bisa ya, karena Y-nya ada yang sama tuh. Pakai data, cari konsentrasi B yang sama ya. Data 1, data 2. Nih, jadi kita bandingkan ini. Oke, berarti V-nya adalah 4 kali 10 pangkat minus 6 banding 16 kali 10 pangkat minus 6 sama dengan 0,1 per 0,2 pangkat X kali 0,01 per 0,01 pangkat Y. 0,01 per 0,1 1 ya, dicoret aja. Ini bisa coret, bisa dicoret. 4/16 1/4. 1/2 ya, setengah. Dapat X-nya sama dengan 2. Lalu cari Y. Nah, cari Y, walaupun konsentrasi A itu datanya semuanya beda, juga tidak masalah sebenarnya ya. Jadi misalnya kita pakai data 1 dan 3, karena salah satunya udah dapat, X-nya udah dapat, jadi bisa pasti. Yuk bandingkan ya, 1 dengan 3. V1 4 kali 10 pangkat minus 6. V3 72 kali 10 pangkat minus 6. Di A 0,1 per 0,3 pangkat X. Yang B 0,01 per 0,02 pangkat Y. Oke, 4/72 1/18 ya. 1/18 sama dengan 1/18 berarti sama dengan ini 1/3 ya. Tadi X-nya kita udah dapat 2. Jadi 1/3 pangkat 2. Ini jadi setengah pangkat Y. Y ini yang kita mau cari. 1/18 sama dengan 1/9 ya. 9 kali setengah pangkat Y. Ini kalau 1/18 bagi 1/9 kan berarti 9/18 ya. Setengah sama dengan setengah pangkat Y. Y sama dengan 1. Jadi nilai ordernya kita sudah dapat. Tinggal sekarang kita cari nilai K-nya. Saya taruh sini aja deh. Cari nilai K. Nilai K di setiap percobaan akan sama gitu ya. Jadi misalnya saya pakai data 1. Udah, kan tadi rumus umumnya saya ulangin. Ini rumus umumnya ya. V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X. X-nya tadi 2.
kali konsentrasi B pangkat 1. Atau K sama dengan V per, ya kan? Konsentrasi A kuadrat, konsentrasi B pangkat 1. Sama dengan, kita pakai data 1 ya. V-nya 4 kali 10 pangkat minus 6 per 0,1 pangkat 2. B-nya 0,001. Berarti ini sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 6 per, ini kan 10 pangkat min 2, ini 10 pangkat min 2, berarti 10 pangkat min 4. Sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2, 0,04. Ada nih yang B. Oke, jadi kuncinya cari dulu ordernya ya. 59 masih laju reaksi. Diketahui data percobaan penentuan order reaksi, ada 3 juga datanya. Yang ditanya waktu pada saat konsentrasi X dan Y masing-masing 0,2 M. Nah, di sini kan waktu ya. Sementara dari soal tadi kan kita pakai laju. Nah, laju dengan waktu itu berbanding terbalik. Jadi kita buat tabel satu lagi. Di sini adalah sepernya, seper 16, seper 8, 1 per 1 ya 1 ya. Gitu ya. Jadi kalau ketemu waktu jangan panik. Jadikan sepernya saja laju itu. Oke. Ini ordernya kita anggap apa lagi? Kita anggap P lah ordernya, kita anggap Q. Karena zatnya udah X dan Y kan. Berarti kan V sama dengan K kali konsentrasi X pangkat P, konsentrasi Y pangkat Q. Ini persamaan umumnya ya. Udah, kita mulai cari apa? Cari P, Q-nya belum nggak ada yang sama, Y-nya nggak ada yang sama. Cari Q dulu. Cari Q, carilah konsentrasi X yang sama. Data 1, data 2. Yuk bandingkan semua data 1, data 2 ya. Tapi pakai laju ya. Berarti seper 16 per seper 8. Ini 0,1 per 0,1 pangkat P, 0,1 per 0,2 pangkat Q. Ini coret. Ini kan berarti 8-nya naik ke atas, 8 per 16, setengah ya. 0,1 per 0,2 juga setengah. Dapat Q sama dengan 1. Oke, kalau udah dapat Q-nya, kita bisa cari X. Walaupun gak ada yang sama, nggak apa-apa. Misalnya saya pakai data 2 dan 3. Ini 23, 23, 23, dan ini 23. Oke, berarti V-nya adalah seper 8 per 1. Lalu 0,1 per 0,4 pangkat P. Lalu 0,2 per 0,4 pangkat Q. Ini seper 8 ya. Ini seperempat pangkat P. Ini 2 per 4 kan setengah. Setengah Q-nya 1. Ya, berarti menjadi 2 per 8 ya, pindah. Ini pindah ke kiri. 2 per 8 sama dengan seperempat pangkat P. 2 per 8 kan juga seperempat kan. Berarti P-nya 1. Udah dapat PQ-nya, udah dapat ordernya, cari K. K di semua data itu akan sama nilainya. Misalnya saya mau pakai data berapa? Data 3 deh, karena 1 itu ya, lajunya jadi enak. Saya pakai data 3. Dari sini ya. Berarti K sama dengan V dibagi konsentrasi X pangkat P pangkat 1, konsentrasi Y pangkat Q pangkat 1. V-nya 1 di data 3, X-nya 0,4 kali 0,4. Ya, ini 25 per 4 ya, 6,25 nih. Inilah nilai K-nya.
Jadi K ada, orde masing-masing juga ada, lalu tinggal dia minta data yang lain. X dan Y masing-masing 0,2. Tapi yang ditanya waktu. Oke. Jadi berdasarkan rumus ini kan V 1 per T ya tadi ya, berkebalikan. Jadi 1 per T sama dengan K kali konsentrasi X kali konsentrasi Y. 1 per T sama dengan K-nya udah dapat 6,25. X-nya dia by request 0,2. Y-nya juga 0,2. Sama-sama pangkat 1. Oke. Nah, ini seperti sama dengan 0,25. Atau T berarti sama dengan 1 dibagi 0,25. 4. Sini 4 menit berarti ya. Jadi waktunya adalah 4 menit jika konsentrasi X dan Y masing-masing 0,2 M. Oke, agak ribet ya, tapi mudah-mudahan masih bisa diikutin ya. 60 udah stoikio lagi ya. 2,3 gram Na dimasukkan ke dalam metanol CH3OH. Yang berlebih supaya Na-nya habis semua. Dihasilkanlah natrium metoksida CH3ONa dan juga ada gas H2. Yang ditanya volume gas H2-nya. Diukur pada 28 gram N2, volumenya 10 liter. Reaksi aja lagi, Na tambah CH3OH menghasilkan, jadi Na ini tukar tempat sama si H. CH3ONa. Hanya keluar, H itu keluar dalam bentuk diatomik, H2. Makanya supaya setara kali setengah. Oke, itu reaksinya yang pertama ya. Lalu Na-nya dikasih tahu 2,3 gram. Langsung aja bagi dengan AR-nya 23. 0,1 mol. Yang ditanya H2, perbandingan koefisiennya setengah banding 1. Ya berarti molnya sama dengan setengah kali 0,1 mol. 0,05 mol. Itulah mol dari si H2. Yang ditanya itu volumenya berapa kalau 0,05 mol. Ya, dia kasih pembanding. Dia kasih pembanding 28 gram N2. Jadi N2-nya 28 gram. 28 per N itu kan 14 kali 2 28 ya. Jadi 28 per 28. 1 mol. Jadi 1 mol ini sama dengan 10 liter katanya. Jadi pembandingnya 1 mol 10 liter. Kalau 0,05 mol, ya tinggal kali 0,05 kali 10. 0,5 liter. Yang A. Suatu larutan dalam air dibuat dengan melarutkan 5 gram senyawa non-elektrolit, senyawa X ya. Volumenya 1 liter. Tekanan osmosis V-nya 0,75 atm. Suhunya 25 derajat Celcius. Berat molekul dari senyawa X itu berapa jika R-nya 0,0821. Oke, ini tekanan osmotik ya di sifat koligatif. V sama dengan M kali R kali T. Ya. Berarti dari sini kita bisa dapat M-nya kan. M karena M-nya nggak ada itu. Yang ada semuanya V ada, R ada, T ada. V-nya 0,75. R-nya tetapan 0,082. T-nya dalam Kelvin ya. Jadi 25 tambah 273. Berapa? 298. Ya, dia harus dalam Kelvin. Dari sini dapatlah molaritasnya sebesar 0,03 M. Dari sini kita cari MR-nya. Ya, ini berat molekulnya. Nah, ingat ya, M sama dengan gram per MR kali 1000 per mililiter larutan.
M-nya yang kita dapat 0,03. Masanya 5 gram. MR-nya yang dicari. Volume larutannya 1 liter ya. 1 liter ya 1000 mili kan. MR 5/0,03. Ini 166 sekian lah ya, 0,666 dan seterusnya. Nggak ada yang tepat nih. Oke, jadi ada 2 soal saya nggak dapat ya. Soal tadi nomor 51 ya, sekarang 61. Oke. Lanjut 62. Batu kapur sebanyak 25 gram mengandung CaCO3 yang MR-nya 100. Dan juga ada zat pengotor. Ya, artinya batu kapur itu tidak 100% CaCO3. Itu perlu diingat ya. Karena ada pengotor katanya. Dilarutkan dalam air panas, dihasilkan CaOH2, H2O, CO2. Lalu, larutan yang dihasilkan itu tepat dinetralkan dengan 200 ml HCl 2 molar. Yang ditanya CaCO3-nya berapa persen dalam batu kapur tadi. Buat reaksi, CaCO3 katanya dimasukkan ke dalam air panas. Dihasilkanlah CaOH2 dan masih ada H2O, ada CO2. Lalu kita setarakan, hanya kelihatan di kiri 2, di kanan 4, berarti kali 2 di sini. O-nya jadi 5 di kiri, di kanan juga 5, beres. Oke, lalu katanya larutan ini yang dihasilkan di sini direaksikan dengan HCl. HCl adalah asam kan? Berarti pasti itu dia menetralkan basa. Mana yang basah? Ya ini. Jadi kita buat lagi reaksi di bawah. CaOH2 tambahkan HCl. CaCl2 tambah H2O. Penggaraman nih ya. Kali 2 kali 2. Nah, HCl-nya 2 molar dengan 200 mili. 200 mili 0,2 liter ya. Dan molaritasnya 2M. Dari sini kan kita bisa dapat mol. Molaritas kali volume. 2 kali 0,2. 0,4 mol. Jadi HCl-nya itu yang dipakai untuk menetralkan adalah 0,4 mol. Kalau HCl-nya 0,4 mol, maka CaOH2-nya berapa mol? 0,2 mol. Kenapa? Karena koefisiennya setengahnya ya. Setengah dari HCl. Jadi setengah kali 0,4. 0,2 mol. Jadi pindahkan ke sini. Jadi basanya CaOH2-nya adalah 0,2 mol. Kalau CaOH2-nya 0,2 mol, CaC3-nya berapa mol? 0,2 mol juga. Kenapa? Lagi-lagi karena koefisiennya sama. Kalau ada mol, kita bisa cari massa kan? Mol kali MR. 0,2 kali MR-nya 100. 20 gram. Jadi CaCO3 dalam 25 gram batu kapur tadi, dia ada 20 gram. Ya, jadi persennya adalah 20/25 kali 100%. 0,4 ya, berarti 0,8, 80%. Yang di Oke, ini istilahnya sering di soal stoichiometry dikatakan cuplikan ya. Jadi bukan jumlah sebenarnya dari zat itu karena masih ada pengotornya. Jadi enggak 100% zat itu ya. Lanjut nomor 63. Logam K dapat diperoleh di katode dengan cara elektrolisis larutan KCl. Oh, tidak ya. Karena kalau larutan kalah sama air nanti dia. Ya, jadi kalau K plus ya, Cl min. Kalau nanti di katodenya, kalau dia larutan jadi 2H2O yang tereduksi di sini. Jadi bukan K-nya yang kena.
Berarti udah pasti salah. Dia harus lelehan kalau mau. Pada elektrolisis larutan KCl, ion K+ dapat tereduksi menjadi K. Nggak bisa, kalau dia larutan dia akan kalah sama air. Ya, supaya dia nggak kalah sama air ya berarti jangan ada air. Supaya jangan ada air ya berarti harus dalam bentuk lelehan. Oke, jadi ini salah ya, 63 ini salah dengan salah E ya. 64 pada elektrolisis leburan, lelehan atau leburan ya nih. Ini ya, NaCl, gas H2 akan terbentuk di katoda. Jadi NaCl, Na+, Cl min. Di katode karena nggak ada air, jadi Na+ itu langsung yang kena reduksi. Muncul Na. Jadi nggak muncul gas H2. Maka 64 salah yang atasnya. Yang bawah, ion Na+ sangat sulit tereduksi menjadi logam Na. Ini tergantung ya, kalau masih berhubungan dengan leburan NaCl ini, justru Na+-nya gampang menjadi Na karena nggak ada airnya. Ya jadi ya saya buat salah lah di sini ya. Yang E. Nomor 65, senyawa natrium sianida NaCN mengandung anion basa sianida. NaCN ionkan jadi Na+ tambah Cn-. Na+ datang dari NaOH, basa kuat. HCN datang dari HCN, asam lemah. Jadi Cn- ini adalah sisa asam atau anion dari asam, bukan anion dari basa. Ion sianida Cn- dapat bereaksi dengan air membentuk ion hidroksida dan asam sianida. Benar ya? Ini konsep hidrolisis. Cn- tambah H2O jadi HCN tambah OH-. Benar yang bawahnya. Dadu. 66. Reaksi esterifikasi juga tergolong sebagai reaksi eliminasi. Salah ya, dia substitusi. Pergantian. Jadi RCOOH, jadi asam karboksilat tambah alkohol menghasilkan ester tambah air. Suasananya pakai asam di sini ya. Asam H2SO4 biasanya. Jadi substitusi ya, jadi ini lepas keluar H2O kan. Tukar tempat lah gitu. Oke, jadi yang atas salah sebab reaksi esterifikasi dari asam karboksilat dengan alkohol dihasilkan air. Iya, salah satu hasilnya air. Ini kembali lagi nih pernyataan. Apakah cuma air saja atau harusnya kan ada air dengan esternya. Tapi ya mungkin maksudnya itu ya. Salah benar. Dadu. 67, laju reaksi berbanding lurus dengan suhu reaksi. Benarlah, semakin besar suhunya, semakin tinggi suhunya, semakin naik suhunya, berarti gerakan partikel reaksinya itu makin mobile gitu ya, sehingga makin besar frekuensi tumbukannya. Semakin tinggi suhu reaksi, maka energi kinetiknya naik ya, sehingga dapat menurunkan energi aktivasi. Nah ini salah. Aktivasi itu urusannya katalis, bukan urusannya suhu. Suhu itu ya energi kinetik. Benar salah? C. 68, penambahan katalis akan menurunkan energi aktivasi suatu reaksi kimia. Benar. Sebab penambahan katalis akan mengubah reaksi eksotermik menjadi endotermik. Lah nggak bisa. Salah. C ya. 69, gas karbon dioksida di udara bukan penyebab utama hujan asam. Benar. Penyebab utamanya itu biasanya oksida belerang ya. SO2, SO3, dan oksida nitrogen NOx biasanya ditulis. Jadi yang atas benar. Sebab reaksi gas karbon dioksida dengan air akan menghasilkan asam karbonat
dengan pH 5 sampai 6. H2CO3. Ya, ini kan asam lemah ya. pH-nya di bawah 7 dikit ya. Ya, benar ini. Ya, tapi berhubungan ya enggak. Yang B ya. Nomor 70. Sepotong tembaga dimasukkan ke dalam larutan FeCl2 menghasilkan gas H2. Nah, Cu tambah FeCl2 menghasilkan, apakah ini akan menghasilkan H2? Ya udah pasti enggak ya. Karena ini juga reaksinya tidak bereaksi. Karena Cu tidak bisa mendesak Fe keluar dari FeCl2. Karena Cu di deret volta ada di kanan daripada si Fe kan. Ini Fe, Cu. Salah. Sebabnya tembaga merupakan oksidator yang lebih kuat daripada besi. Benar. Jadi kalau ke kanan itu oksidator ya. Ke kiri itu reduktor. Ya berarti Cu oksidator yang lebih kuat daripada Fe. Benar. Jadi atas salah, bawah benar. Dadu. Tujuh satu. Pada reaksi HNO3 tambah H2SO4 menghasilkan NO2 plus tambah HSO4 min tambah H2O. Asam nitrat HNO3 berperan sebagai basa. Benar ya. HNO3 tambah H2SO4. Ya. Ini hasilnya sebenarnya awalnya HSO4 min tambah HNO3 H2NO3 plus. Gitu ya. Tapi karena ini nggak stabil, H2NO3 plus ini terurai jadi NO2 plus tambah H2O. Tuh dasarnya ya. Jadi kan kita bisa lihat di sini H2SO4 berubah jadi HSO4 min. Artinya kan tahap ini lepas H plus atau proton. Jadi H2SO4 donor H plus yang memberikan H plus ya. Dia bertindak sebagai asam. Kemana H plusnya? Ditangkap sama HNO3. Pas HNO3-nya dapat H plus, dia berubah jadi ini kan. H-nya jadi 2, terus ada plusnya. Oke. Tangkap H plus, maka ini jadi basa. Benar. Yang atasnya benar, yang bawahnya pada reaksi tersebut asam nitrat menerima proton atau H plus. Iya benar, dari asam sulfat. Berhubungan ya. A. 72. Pada reaksi kimia endotermik, lingkungan menerima panas dari sistem. Kalau endoterm, justru dia menangkap panas ya. Ini sistem dapat dari lingkungan. Dia menyerap panas dari lingkungan. Bukan melepaskan panas ke lingkungan. Jadi lingkungan nggak menerima, malah lingkungan dihabisin tuh kalornya. Salah ya. Perubahan entalpi delta H, reaksi endotherm positif. Ya benar. Dia lebih besar dari 0. Positif kan. D. 73. Dalam kuantitas pelarut yang sama, penambahan 2 mol glukosa akan membeku pada temperatur yang sama dengan penambahan 1 mol garam dapur NaCl dengan alfa ya, terionisasi 95%. Oke, glukosa non elektrolit ya. Dia 2 mol aja udah. Tapi kalau NaCl kan elektrolit, Na plus Cl min. Jumlah ionnya 2 ya. Lalu ada alfanya 0,95. Masih ingat ya mencari faktor Van Hoff-nya? I sama dengan 1 tambah N-1 alfa. 1 tambah 2 min 1, alfanya 0,95. 1 tambah 0,95. 1,95. Nih nggak sama mereka. Yang satunya 2, yang satunya 1,95. Berarti titik bekunya nggak akan sama. Ya berarti di atas itu salah. Sebabnya
jumlah partikel dari zat terlarut akan mempengaruhi nilai titik beku larutan. Iya, sifat koligatif adalah sifat yang dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut. Betul. Dadu. 74 pada reaksi H2 tambah I2 setimbang 2HI, delta H-nya positif 51,8 kJ. Kesetimbangan akan bergeser ke kanan jika dipanaskan. Ya. Suhu naik ke arah endotermik. Jadi reaksi ke kanan kan endo karena positif di kanan. Berarti yang atas benar. Reaksi tersebut merupakan salah satu reaksi endotermik. Benar. Berhubungan lagi. Yang A. Terakhir untuk part ini 75. Ada reaksi N2 tambah 3H2 setimbang 2NH3, delta H-nya min. Exo ya. Jika suhu diturunkan, maka bergeser ke kiri. Suhu turun, ingatnya di atas tuh sama ya. Suhu naik ke endo, maka suhu turun ke exotherm. Di reaksi itu exothermnya di sebelah kanan. Jadi exonya ke kanan, bukan ke kiri. Reaksi tersebut merupakan reaksi exotherm. Benar. Salah benar. Dadu. Oke, selesai ya part 3-nya ya. 100 soal kimia utul UGM. Ada beberapa yang saya nggak ketemu jawabannya. Mohon maaf ya, mudah-mudahan bisa dibantu koreksi. Kalau saya ada salah, mohon maaf ya. Saya cuma niat untuk bantu saja, cuma niat untuk diskusi sharing ini aja ya jawaban ya. Buat belajar lah intinya ya. Jadi jangan lupa cek terus ya, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.